Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat para sahabat, maka dia memuncul seorang tokoh ulama besar di sana, Hasan Basri. Beliau berpengaruh di berbagai daerah Islam. Maka lambat laun guru besar itu timbullah suatu aliran yang terkenal bernama Mazhab Salaf. Ya mulai mazhab dia kami ngamen dulu setelah wafatnya para sahabat. Kemudian di perguruan DE, mai di sana tahu metama Islam, mai di tahu metama Islam. Dengan masing-masing membawa keyakinan mereka sebelum Islam. Akibatnya timbullah dalam agama beraneka rupa syubhat. Dalam masa itu timbullah pertikaian disebabkan beberapa pendapat. Kemudian dia disanga anak guruna, disanga Wasil bin Atta sekali mesara itu ya. Mesarai kemudian pakai itu ya perguruan dan mengajarkan ilmu usuluddin. Ada perselisihan di antara mereka semakin mendalam sampai menjalar kepada masalah akidah dan menetapkan kekuasaan akal untuk mengetahui segala hukum-hukum agama. Dalam masalah ini mereka memperdebatkan ilmu pengetahuan, yakni ilmu filsafat dari buku-buku Yunani. Oleh karena itu mereka campur adukan pengetahuan agama dengan pengetahuan filsafat yang sama sekali tidak sesuai dengan pikiran yang rasional. Lambat laun gerakan mereka itu menjadi suatu aliran yang terkenal dan diberi nama Mu'tazilah. Perhatikan, jadi itu mengandalkan akal pikirannya untuk mengetahui segala hukum-hukum agama. Mereka adalah lahir dari golongan Mu'tazilah. Ya, karena Mu'tazilah itu dia mengandalkan akal pikirannya untuk mengetahui segala hukum-hukum agama. Mereka adalah golongan-golongan filsafat, kaum filsafat. Kemudian selanjutnya pada permasalahan dia malah kesana itu. Kemudian orang-orang Persia diberikan kedudukan dan jabatan tinggi termasuk jabatan menteri. Di antara pembesar-pembesar orang Persia itu terdapat banyak aliran yang dianut oleh mereka. Bahkan ada pula yang sama sekali tidak menganut agama. Dalam masalah ini orang-orang Persia mendapat kesempatan luas menghembuskan buah pikiran mereka. Mereka mendapat peluang untuk menghembuskan buah pikiran mereka. Bahkan penganut Mu'tazilah pun mereka telah simpan siur oleh mereka dan mampu melayani. Akibatnya lahirlah kesesatan, bermacam-macam bid'ah, dan kemudian lahirlah bermacam-macam aliran yang menyimpan dari pokok-pokok Al-Quran dan As-Sunnah. Antara lain adalah aliran Qadariyah yang meyakini bahwa semuanya adalah serba ikhtiar. Aliran ini berpendirian bahwa manusia itu bebas menentukan segala macam perbuatannya. Kemudian aliran Jabariyah menentang paham Qadariyah. Mawatu dia dia segala sesuatu yang terjadi semuanya adalah takdir. Dia aliran dia yakin itu bahwa tidak ada kebebasan untuk menentukan perbuatan dengan alasan bahwa
Tuhanlah menjadikan manusia dan segala perbuatannya. Ini pandangan dari Jabariyah ya. Kemudian selanjutnya pemalakasannya itu dia masalah pertikaian dia. Perhatikan nih, insyaallah selesai mapura. Pertikaian ini masih berlangsung sehingga muncullah seorang ulama besar yang bernama Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau mampu memadukan antara filsafat dan agama, kemudian menciptakan suatu cabang ilmu. Beliau mampu menciptakan suatu cabang ilmu baru yang dinamakan ilmu kalam ya, ilmu kalam. Jadi ilmu kalam dia yang mendirikan itu adalah Al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari ya. Ajaran dia timbul menjadi satu aliran yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliaulah yang menyusun sifat 20 yang merupakan konsepsi ketuhanan yang banyak dipakai sekarang ini. Ya mau ditanya saya minta ditanya sifat 20 ya. Akan tetapi mazhab salaf meragukan kebenaran pendirian Imam Al-Asy'ari itu. Bahkan pengikut mazhab Hambali mengkafirkan pendirian itu. Dalam masalah ini kaum filsafat Islam telah bertabrakan dengan keyakinan yang dipegang teguh oleh orang-orang yang banyak. Oleh karena itu, bangkitlah para pembela agama menentang kaum filsafat. Perhatikan, bangkit pembela-pembela agama menentang kaum yang mengandalkan akal fikirannya untuk mengetahui hukum-hukum agama. Perhatikan, misalnya Ibnu Taimiyah, beliau adalah salah seorang pengikut ahli salaf, berani membongkar sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau berkata, kaum filsafat dan mutakallimin lahir dari jurang yang sama. Kemudian Imam Al-Ghazali pun bangkit menentang jalan fikiran Al-Asy'ari, yakni ahli sunnah wal jamaah. Beliau berkata, munculnya kitab kerangan tentang ilmu kalam, maka ramailah orang-orang yang berkecimpung dalam pertikaian. Akan tetapi mereka sebagai tokoh pembela agama yang hendak memurnikan agama Islam, maka akhirnya ulama-ulama besar itu kembali menenteramkan batinnya dan hidup sebagai seorang sufi. Perhatikan sanal ya. Antara lain adalah yang pertama Abu Hasan al-Basri. Beliau adalah tokoh ulama salaf, yakni seorang sufi yang sangat zuhud. Kemudian Abu Hasan al-Asy'ari, tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah, yang akhirnya kembali berpaham ahli salaf. Kemudian Ibnu Taimiyah, pemurnian Islam yang gigih menyerang ke sana ke sini, yang akhirnya ia kembali menenteramkan hatinya dengan banyak berzikir dan salat. Kemudian yang keempat, Imam Al-Ghazali, sebagai tokoh pemersatu ilmu syariat dan ilmu hakikat, beliau banyak mendalami segala segi ilmu. Dengan dasar beliau berkemauan keras untuk menghidupkan kembali ilmu agama. Oleh karena itu, maka ia gigih menentang kaum filsafat yang dianggapnya telah sesat dalam agama. Perhatikan, beliau adalah tokoh pemersatu antara syariat dengan ilmu hakikat. Beliau berani atau gigih, sangat serius maksudnya, semangat sanali menentang kaum yang mengandalkan akal pikirannya
untuk mengetahui dari segala hukum-hukum agama. Imam Al-Ghazali di matentan di kaum filsafat. Kemudian pada akhirnya ia mengatakan bahwa dengan filsafat bukan. Namun ini filsafat tanya tuandi dan kita nanggalawena sebagai filsafat. Kemudian dengan ilmu kalam bukan, ilmu fikih bukan. Maka manakah jalan yang dapat mencapai kepada Tuhan? Beliau akhirnya berkesimpulan bahwa mendekati Tuhan, merasa adanya Tuhan, dan mengenal akan Tuhan hanya dapat dicapai dengan menempuh jalan yang ditempuh oleh kaum sufi. Beliau salah seorang tokoh yang mampu menyelesaikan pertentangan antara syariat dengan hakikat, yaitu kehidupan lahiriah dan batiniah. Beliau mempertemukannya dalam ilmu tasawuf. Perhatikan ya.